Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia, Angela, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Nurmalasari, mahasiswa Universitas Asa Unggul, Kampus Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jurusan PGSD dengan nomor induk mahasiswa 2021 110 1060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Dengan materi yang pertama ada hakikat berbicara, ada tujuan berbicara, dan yang terakhir ada jenis-jenis berbicara. Yang pertama, hakikat berbicara. Berbicara ini adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa dan berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Adapun beberapa pandangan menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Tarigan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kemudian ada menurut Mulgrave. Mulgrave mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Kemudian ada menurut Suhendar. Menurut Suhendar, berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Jadi, kesimpulannya, berbicara adalah suatu penyampaian wujud pikiran atau maksud yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan berbicara. Tujuan berbicara ini adalah tujuan utamanya untuk berkomunikasi, yang dimana merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Adapun beberapa pendapat tentang tujuan berbicara, menurut yang pertama ada menurut Oz dan Winker dalam Setio Negoro menjelaskan secara umum tujuan pembicaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendorong atau menstimulasi pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat dan pengertian. Kemudian ada meyakinkan pembicara. Meyakinkan pembicara ini yaitu berusaha untuk mempengaruhi keyakinan sikap mental atau intelektual kepada para pendengarnya. Kemudian ada menggerakkan pembicara. Menggerakkan pembicara ini menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar dengan terbangkitnya emosi. Kemudian ada menginformasikan pembicara, yaitu mereka berusaha menguraikan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar dengan harapan agar pendengar mengetahui tentang sesuatu hal dan pengetahuan dan sebagainya. Terakhir ada menghibur pembicara, yaitu yang bermaksud menggembirakan, menghibur para pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. Lalu ada pendapat dari Supriyana. Menurut Supriyana ini, tujuan utama berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Yang terakhir, ada menurut Jago dan kawan-kawan. Menurut Jago dan kawan-kawan ini sama seperti menurut Oz dan Winker, yaitu bahwa tujuan berbicara dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada mendorong, meyakinkan, menggerakkan,
menginformasikan, dan menghibur. Jadi, tujuan berbicara yaitu untuk berkomunikasi satu sama lain. Setiap seseorang mempunyai tujuan tersendiri ketika berbicara dan hal tersebut memiliki perbedaan tujuan pada diri seseorang pembicara. Nah, pengelompokan tersebut dilakukan dengan menempatkan kegiatan berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi. Kemudian yang ketiga ini ada jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara ini ada beberapa macam juga. Dan ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ini ada menurut Cipriana. Menurut Cipriana ini jenis-jenis berbicara dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu yang pertama ada berbicara formal dan kedua ada berbicara non-formal. Berbicara formal ini yaitu kegiatan berbicara yang terikat dengan aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Kemudian yang berbicara non-formal itu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Lalu ada menurut Sandono dan Slamet. Menurut Sandono dan Slamet ini kegiatan berbicara jenis-jenisnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada persuasif, instruktif, dan rekreatif. Berbicara menurut persuasif ini yaitu berbicara yang menghendaki reaksi dari para pendengar untuk mendapatkan inspirasi atau membangkitkan emosi. Sedangkan yang instruktif, berbicara instruktif ini yaitu berbicara yang menghendaki reaksi dari pendengar berupa pengertian yang tepat. Dan yang terakhir ada berbicara rekreatif. Berbicara rekreatif ini berbicara yang menghendaki reaksi dari pendengar berupa minat dan kegembiraan. Lalu yang terakhir ada menurut Fatimah. Menurut Fatimah ini jenis-jenis berbicara dibagi menjadi 4, yaitu ada wawancara, diskusi, pidato, dan debat. Pada pembacaan keterampilan berbicara, yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini yaitu teknik mengumpulkan informasi dengan kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Lalu, sedangkan yang diskusi ini adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman dalam suatu masalah dan mencari solusi penyelesaiannya. Kemudian, yang ketiga ada pidato. Pidato ini yaitu kegiatan berbicara di depan banyak orang. Lalu yang terakhir ada debat. Debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Jadi, kesimpulannya jenis-jenis berbicara dibedakan berdasarkan situasi, tujuan, metode penyampaian, dan jenis pengelompokannya. Jenis-jenis berbicara dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung dasar yang digunakannya. Berdasarkan keterlibatan pelakunya, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu berbicara individual, yaitu kegiatan berbicara yang digunakan atau yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara, misalnya seperti pidato. Kemudian ada berbicara kelompok. Berbicara kelompok ini kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalkan tadi seperti debat dan diskusi, Sedangkan berbicara berdasarkan alur pembicaranya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada berbicara monologis, di mana kegiatan berbicara yang dilakukan searah, pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar, misalnya pidato dan membaca puisi. Berbicara dialogis, selanjutnya ada berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah,
pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Demikian pemaparan materi tentang keterampilan berbicara dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.